Halo teman-teman, selamat datang di Update Indonesia. Melalui channel ini kita akan sama-sama belajar dan mengetahui lebih banyak hal-hal yang unik dan terbaru tentang Indonesia. Klik tombol subscribe di bawah video ini untuk selalu mendapat informasi dan tidak ketinggalan video-video terbaru kami. Next video. Fakta misi bunuh diri pasukan tengkorak TNI di Papua. Bagi seluruh prajurit, Tentara Nasional Indonesia atau TNI, menjalankan tugas adalah sebuah kehormatan yang tak ada tandingannya. Walaupun harus mengorbankan nyawa demi keberhasilan. Tak terkecuali bagi pasukan elit Komando Pasukan Katak atau Kopaska yang pernah mendapat misi bunuh diri. Kopaska didirikan oleh Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Soekarno, untuk menghadapi Belanda dalam Operasi Trikora pada 1962. Operasi Trikora sendiri adalah operasi militer untuk menggabungkan Irian Barat ke wilayah Kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kapten Robertus Iskak, yang dikenal sebagai Bapak Pasukan Katak Indonesia, membenarkan bahwa Soekarno sendiri yang memerintahkan pembentukan Komando Pasukan Katak. Dibentuknya Kopaska tak lain adalah untuk mendobrak armada Angkatan Laut Kerajaan Belanda atau Koninklijke Marine yang memblokade sejumlah wilayah perairan Indonesia. Tak tanggung-tanggung, pasukan elit milik TNI Angkatan Laut ini mendapatkan tugas untuk menghancurkan kapal induk Angkatan Kerajaan Laut Belanda yang bernama HN-LMS Karel Doorman. Lantas bagaimana bisa sebuah unit pasukan yang baru saja dibentuk langsung mendapat misi menghancurkan kapal induk? Perlu diketahui, kapal induk HN-LMS Karel Doorman adalah kapal buatan Inggris yang dibeli Belanda dari Angkatan Laut Kerajaan Inggris atau Royal Navy pada 1 April 1948. Kapal ini memiliki bobot mencapai 19.900 ton dengan panjang 192 meter. Saat itu, kapal induk HN-LMS Karel Doorman terbilang salah satu kapal raksasa yang ada di dunia. Kapal induk HN-LMS Karel Doorman menjadi sasaran karena kapal induk ini adalah lambang supremasi kekuatan Angkatan Laut Kerajaan Belanda. Menurut perhitungan Bung Karno, jika kapal itu bisa dihancurkan, maka mental pasukan Angkatan Laut Kerajaan Belanda akan runtuh. Iskak yang merupakan instruktur di Akademi Militer Yogyakarta mendapat tugas untuk melatih para calon anggota Kopaska saat itu. Iskak melatih para prajurit untuk mampu berenang dan menyelam sambil memasang ranjau laut. Tak cuma itu, para calon anggota Kopaska saat itu juga diperkenalkan dengan rudal torpedo. Rudal torpedo sendiri masih asing di kalangan pasukan TNI Angkatan Laut saat itu. Namun demikian, untuk menghancurkan kapal induk Belanda, diperlukan sedikit modifikasi. Rudal torpedo itu nantinya akan ditumpangi oleh prajurit Kopaska. Dengan modifikasi, rudal itu nantinya bisa dikendalikan dan diarahkan langsung ke kapal induk HN-LMS Karel Doorman. Tentunya, hulu ledak torpedo itu juga ditambah agar daya hancurnya lebih besar. Kelak misi ini dikenal dengan istilah rudal bernyawa. Namun, misi ini akhirnya urung dilakukan sebab pada akhirnya Belanda menyerahkan Irian Barat kepada Indonesia pada 1 Mei 1963. Kemudian pada penentuan pendapat rakyat atau PPRA pada 2 Agustus 1969, ribuan masyarakat Papua sepakat untuk bergabung dengan Indonesia. Sehingga akhirnya tak ada satupun korban dari TNI karena misi bunuh diri tersebut. Klik tombol subscribe di bawah video ini untuk selalu mendapat informasi dan tidak ketinggalan video-video terbaru kami.